Berarti akal yang baik bukan akal yang sakit. Kan gitu. Jadi kalau ada agama yang tidak mengajarkan berakal budi, itu agama apa itu, Pak? Dan satu hal ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Jadi jangan dikaitkan dengan Yahudi. Yahudi diajarkan Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi ketika mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan binatang berupa kambing, sapi, lembu, domba. Lah kok ini Kristen menyamakan Yesus dengan binatang? Sedangkan Yesus mengatakan roh kebenaran itu memuliakan aku. Roh kebenaran itu memuliakan, bukan menghinakan. Loh ini Bapak kok menghinakan Yesus, setarakan Yesus dengan binatang, Pak? Itu menghinakan, bukan memuliakan. Maka dari itu, sekali lagi saya katakan bahwa ketika ada sebuah agama tidak menggunakan akal, ya itu hanya kumpulan manusia yang bukan Yesusnya yang binatang, justru mereka ini yang tidak berakal. Berarti mereka yang cocok selepas dengan binatang, bukan Yesus. Tapi orang yang beragama tanpa akal lah yang binatang, bukan Yesus, Pak. Maaf nih, saya hanya kembalikan kata-kata dari Bapak yang mengatakan bahwa Yesus itu binatang karena Yesus menjadi korban penebus dosanya orang-orang Kristen. Padahal itu seleranya Paulus, Pak, bukan ajaran Yesus. Demikian. Iya, terima kasih Juma. Memang itulah pikiran Anda dan itu saya terima karena Anda bukan orang Kristen. Jadi kalau memang bertentangan ya memang seperti itu. Seperti orang Islam mengandalkan akal, sedangkan orang Kristen mengandalkan iman. Itu berbedanya. Jadi kalau pendapat Anda seperti itu, Yesus disamakan binatang, ya itu pemahaman Anda. Sedangkan Yesus itu adalah firman yang jadi manusia, bukan seperti nabi-nabi yang berasal dari manusia berdosa. Yesus datang itu untuk penyelamatan. Gitu loh. Yesus datang untuk, jadi Tuhan yang menyelamatkan. Pertama, mereka menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Firaun di Mesir. Jadi Tuhan Alkitab itu Tuhan yang menyelamatkan. Dia buktikan pertama bangsa Israel diselamatkan. Keduanya bangsa-bangsa lain diselamatkan melalui Yesus. Itu jadi Alkitab itu bicara tentang penyelamatan. Penyelamatan siapa? Yaitu orang-orang berdosa. Orang berdosa dari mana? Orang-orang yang sudah tersesat oleh ajaran di Taman Eden itu, ular tua. Sehingga semua manusia berdosa. Bahasa mereka kasar, mereka menghina, membenci orang lain. Itu membunuh bahkan. Itulah dosa. Yang Yesus datang dan dia ajar supaya mengampuni, supaya mengasihi sesama manusia. Bahkan mengasihi orang yang menganiaya kita juga, mengampuni mereka. Itu ajaran Yesus yang tidak masuk di akal, yang harus diterima dengan iman. Makanya Juma kita berseberangan di situ. Kita berseberang karena Anda pakai akal, saya pakai iman. Makanya nggak akan ketemu. Anda pakai akal tidak akan bisa menerima ajaran Kristen yang iman, yang tidak masuk akal itu. Orang tempelin pipi kiri kasih pipi kanan, artinya dia mengalah saja. Nah seperti yang dialami orang Kristen selama ini, dilarang ibadah, tidak boleh bangun gereja, ya kita haleluya saja. Karena itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Kenapa kita haleluya saja? Karena itu iman. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan menghakimi semua perbuatan manusia. Sehingga orang Kristen tidak repot-repot mikirin perbedaan dengan orang lain. Kita memaklumi saja perbedaan dengan orang lain. Karena kita memang berbeda. Saya dengan iman, Anda dengan akal. Jadi saya maklumi. Walaupun Anda mau ngomong Yesus dihina sebagai binatang, ya itu bukan persoalan saya. Karena pemahaman Anda dengan akal ya seperti itu. Ya, itu cuma. Jadi berbeda ya. Iman dengan akal itu di situ. Orang Kristen harus dengan iman. Tanpa iman tidak berkenan. Jadi Tuhan kita berbeda. Tuhan saya perlu pakai iman. Tanpa iman Tuhan tidak berkenan kepada manusia itu. Itu. Iya baik. Jadi sekalian saya ajarin Anda, di Kristen itu nggak ada iman, Pak. Kristen itu nggak kenal kata iman. Iman itu bahasa Quran yang nanti di Indonesia baru dijiplak oleh gereja. Kata iman itu berasal dari bahasa Quran. Lagi-lagi Anda mengatakan di Kristen tak ada akal, tak ada iman. Yang benar aja, Pak. Di Kristen itu nggak ada iman, tak ada akal, tak ada akal, tak ada iman. Itu yang betul. Iman itu bahasa Arab.
Itu tidak ada dalam Kristen, dalam pandangan bahasa Yunani itu nggak ada. Iman itu berasal dari kata amana, yang artinya membenarkan sesuatu, membenarkan. Manusia membenarkan itu karena akal. Bagaimana mungkin manusia bisa membenarkan tanpa akal? Kita diperlihatkan seekor kambing, lantas kemudian kita mengatakan ini adalah sapi. Bisa nggak dibenarkan itu? Nggak bisa, berarti nggak bisa diimani itu. Sama seperti ketika Anda percaya kepada Pak Prabowo, bukan berarti Anda beriman kepada Pak Prabowo. Bedakan antara kata percaya dengan kata iman. Iman itu hanya ada di Islam. Saya memegang pulpen, lalu saya katakan kepada Anda, Pak Martin, apakah Anda percaya saya megang pulpen? Anda mengatakan saya percaya. Apakah Anda yakin? Saya yakin. Apakah Anda beriman? Ya nggak bisa Anda mengatakan saya beriman kalau Anda pegang pulpen, nggak nyambung. Loh, kok Anda membenarkan anak orang adalah Tuhan? Apakah bisa dibenarkan? Tidak bisa. Bagaimana mungkin bisa sampai ke iman, Pak? Iman itu kebenaran. Sementara tolak ukur sebuah kebenaran adalah akal. Piye toh? Jadi di Kristen itu cuma numpang tenar. Kata iman itu. Di Kristen itu yang benar adalah cuma yakin doang. Yakin bahwasanya air hujan adalah bensin. Modal yakin, bukan iman. Bedakan antara iman dengan yakin. Apakah Anda yakin bahwa ini adalah pulpen? Yakin, Pak, yakin. Anda beriman? Enggak, udah salah itu. Jadi jangan Anda mengatakan Kristen tidak berakal tapi beriman. Baduh, itu pembodohan, Pak. Tapi wajar-wajar lah. Karena setiap manusia yang tidak pakai akal itu bodoh. Untuk menakar seseorang itu bodoh atau pintar, lihat apakah dia berakal atau tidak berakal. Kalau dia tidak berakal berarti dia bodoh. Kalau Anda mengatakan Kristen bukan agama yang berakal, berarti Kristen adalah agama kebodohan. Agama kebodohan. Agama jahiliyah alias ajaran pagan, penyembah tagut. Sedangkan Tuhan menciptakan akal untuk menghantarkan manusia supaya tidak bodoh. Sedangkan dalam hikmat pengajaran, orang bodoh itu tidak bisa memperoleh kebenaran. Amsal 1 nomor 7, Amsal 3, 3, 4, Amsal 10 nomor 8, Amsal 10 nomor 23, Amsal 12, 16, Amsal 13, 20, Amsal 17, 28, Amsal 18, 2 sampai 7, Amsal 23, 23 nomor 9, Amsal 26 nomor 19, Amsal 28, dan bla 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 dan seterusnya. Tuhan mengecam orang bodoh yang tak berakal. Anda sudah melepaskan akal, habis itu Anda mencopot dari Quran kata iman. Waduh, gara-gara Anda tidak berakal, asal nabrak aja ini orang. Orang kalau sudah tidak berakal itu sudah setara dengan binatang. Hanya binatang yang bodoh, Pak. Kalau manusia itu tidak bodoh namanya, tapi membodohi diri, itulah yang disebut zalim. Maka pantaslah umat Islam berdoa setiap sholat agar dihindarkan, agar jangan masuk ke dalam kelompok orang yang zalim, orang yang sesat. Apa orang sesat itu? Mereka yang bikin aturan sendiri. Tuhan yang mengatakan jangan bodoh, Tuhan mengatakan harus berakal. Tetapi kemudian Kristen tidak menggunakan akal sebagai tolak ukur dalam beragama. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena Pak Martin ini orang cerdas sebenarnya, teman-teman. Pak Martin ini bukan orang bodoh, bukan. Pak Martin ini orang pintar. Pak Martin ini orang cerdas. Dia terpelajar. Oleh karena menemukan agamanya tidak masuk akal, maka karena cerdas, lantas sampai kepada posisi cerdik, dia banting setir. Oh, ternyata untuk masuk surga tidak boleh pintar, harus bodoh. Karena agama saya tidak masuk akal, maka saya banting setir. Kebodohan adalah sebuah kemegahan. Salib adalah kebodohan. Nah itu, makanya kenapa dikatakan bahwa kami modal iman. Salah, Pak. Iman itu kebenaran. Kalau dia sudah tak ada unsur kebenaran di dalamnya, itu bukan iman. Itu bodoh. Itu bahlul namanya. Jahil. Penyembah togut. Menyembah kepada kebodohan. Di dalam kitab-kitab yang ada di Yahudi, akal, Pak, akal budi, kebijaksanaan, kepintaran, kecerdasan, bahkan Tuhan mengatakan dengarlah didikan. Gantianlah Bang Juma. Dengarlah didikan. Bang Juma, gantianlah. Yang namanya didikan itu, Pak, kepintaran, kecerdasan.
dengarlah didikan Tuhan seperti ayah mendidik anak. Yang disebut mendidik itu mencerdaskan. Kalau ada agama tidak mencerdaskan, itulah agama yang tidak masuk akal. Iman tanpa akal adalah gila, Pak. Gila. Gila. Seperti itu, saudara. Silakan. Nah, ini teman-teman Kristen bukannya malu disebut agamanya seperti tidak berakal malah. Saya sapa dulu Bang Immanuel, Bang Mardan, selamat malam. Oke, berganti-ganti Ya. Bang Mardan, maksudnya begitu Bang Mardan, paham kan Bang Mardan, pola-polanya saya di sini kan paham ya? Bergantian Pak Temanya Martin, apa ini? Bang Zuma, Bang Ramadan mau nambahkan silakan gitu. Paham ya? Oke, lanjut Ya. Pak Martin. Lanjut, Jadi Pak. memang itulah bahasa orang pakai. Kalau seperti Juma ngomong itu kan karena pakai akal. Dia nggak sadar bahwa dia ngomongnya kasar banget gitu loh. Kalau saya ngomongnya kan halus-halus aja. Itu bedanya akal dengan iman. Kalau saya disuruh mengasihi orang Pak, saya menganiaya katakan sekalipun, Pak Martin, dia sorry. cuma anggap itu bodoh. Instruksi Pak Martin. Dengar dulu, dengar Jangan saya ngomong menggunakan dulu. kata iman dong. Iman Kasih saya itu kan dari kesempatan Quran, ngomong dong. Pak. Jangan membodohi orang, mentang-mentang Anda bodoh. Anda membodohi orang dengan kelemah lembutan. Iblis juga datang dengan lemah lembut, Pak. Iblis tidak menghardik, Pak. Iblis datang dengan halus sekali. Saya minta jangan gunakan kata iman dong. Anda menipu itu. Anda tidak berakal tapi Anda menggunakan kata iman. Iman itu asalnya dari Islam. Pakai bahasa lain kek, bahlul. Kristen tidak menggunakan akal tapi Kristen menggunakan kebahlulan gitu dong. Oh, jadi kata iman yang diambil. Apa? Itu Anda, makanya saya bilang Anda Jadi itu bukan inilah, bodoh, Anda itu cerdas. sekalian Lari ya. kepada cerdik seperti ular. Anda menggunakan kata iman untuk menipu orang. Anda mengatakan Anda tidak beriman, tapi Anda Anda tidak berakal, tapi Anda beriman. Gimana ceritanya, Pak? Akal itu iman, iman itu akal, itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Datang Anda, kami tidak berakal, tapi kami beriman. Ya kalau tidak berakal, bodoh, bilang aja kami bodoh, kami Kristen bodoh. Karena memang salib untuk non-Yahudi adalah kebodohan. Ya harus Anda percaya diri dong. Kebodohan, Kami tidak iya. berakal dalam beriman, tapi kami bodoh dalam percaya sesuatu. Gitu. Anda kelewat pintar. Jadi bodoh pun Ya. Anda, kebodohan pun Anda bungkus dengan keimanan. Gimana ceritanya? Bodoh dengan iman itu beda, Pak. Harus Anda bedakan itu. Kalau sudah tidak berakal, maka orang itu bodoh. Jangan katakan Anda beriman. Silakan. Coba jangan kata iman, Pak. Bahlul atau jahil, Ya udah. atau dongo, atau dompala, kardoba. Iya, silakan. Ya. Jadi Alkitab itu tidak seperti Al-Quran ya. Kalau Al-Quran itu di surah 7 itu katakan hanya untuk orang Mekah dan sekelilingnya. Makanya dia harus bahasa Arab. Ini orang bodoh Sedangkan ini. Bible itu ini untuk semua bodoh bangsa. ini. Ini orang Dengar bodoh. dulu. Yesus berkata, Kamu aku pakai diutus akal, hanya kamu kepada bantah domba. terus. Pak Martin. Bang Juma. Yesus berkata, Anda aku mau diutus hanya diskusi kepada domba, gantian Pak. lah. Apakah Anda domba? Loh, ini gimana Apa ini Anda Anda? domba? Monitor os. Jumpa Itu kalau dulu. dengan saya kesurupan dia. Apakah Anda domba? Jumpa kalau dengan saya Itu dulu. kesurupan dia. Ini kan Enggak. Anda berbicara Itulah skala akal. Islam itu nggak Ini kan boleh. saya, ini kan saya. Anda Bang tidak Martin punya baru. kapasitas berbicara Islam, Pak Martin. Kenapa Anda bodoh? Anda level binatang kok ngomong Quran. Di situ dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad Amin. itu. Terima kasih Juma. Terima kasih Juma. Iya, Anda bodoh Terima kan? kasih. Bodoh Untuk selevel cacianmu, binatang. terima kan, Pak? kasih. Disitulah bedanya. Bodoh itu selevel Disitulah binatang akal kan nih. Anda. Nih, saya katakan. Kalau saya pakai iman, saya menghargai Anda. Amsal 14 nomor 7 sampai 9. Janganlah berkawan dengan orang dungu. Tak ada yang dapat diajarkan kepadamu orang dungu itu, orang bodoh itu. Orang bijaksana tahu bagaimana harus bertindak. Orang bodoh tertipu dengan kebodohannya sendiri. Orang bodoh tidak peduli apakah dosanya diampuni atau tidak. Orang baik ingin diampuni dosanya. Tapi kalau orang bodoh, namanya bodoh. Bodoh ya bodoh, binatang. Terus Anda berbicara tentang Al-Quran dengan kebodohan Anda itu. Oh, nggak bisa dong. Sekali lagi saya katakan, saya keberatan kalau Anda menggunakan kata iman. Karena iman itu berasal dari Quran. Tak ada dalam bahasa Yunani kata iman itu. Gunakan bahasa jahil atau bahasa goblok. Kristen goblok, Kristen bodoh, Kristen dungu. Karena tidak menggunakan akal. Jangan Anda mengatakan di Kristen ada iman. Iman apa di Kristen? Iman bodoh, Pak.
Jangan gitu Bang Suma, santai Lah, aja. ini Oke. kita sudah mendengarkan. Nggak Kita sudah malu. mendengarkan. Oke, Pak Martin santai, sendiri Oke, mengakui. terima Santai kasih Bang Juma. Suma. Oke, Pak sama Martin saya santai. mengakui bahwa Perbedaan Juma dengan di Martin Kristen Ale di itu situ. Oke, kita tidak santai. Perbedaan Juma menggunakan dengan Martin akal. Ale itu di Saya situ. tanya nih, saya tanya Oke, kepada jadi saudara sini Bang Kristen yang Suma lain. saya tanggap ya. Oke. Ya. Kita Coba berbicara Anda tentang jelaskan iman kepada dan saya. pengetahuan, ya, hikmat dan Dengarkan dulu sebelum pengetahuan. Anda tanggapi. Orang yang tidak berakal itu orang apa namanya? Jawab, jujur. Orang yang tak berakal adalah orang titik-titik. Silakan Anda jawab. Oke, saya tanggap ya Bang Suma. Ya. Silakan. Silakan, omong Ya. terus saja. Oke, jadi Karena untuk host membedakan minta bodoh waktu diam, ya, orang host bodoh waktu diam, boleh kita orang tenang ya, bodoh kita diam. tenang. Orang Oke. bodoh diam, orang bodoh diam. Sebentar Pak Martin, saya Orang update. bodoh diam. Turunkan aja nih yang motong-motong orang bicara. Sebentar, Keo, kamu aja yang turun aduh. Enggak ada otak. Kok ngatur? Orang bodoh diam. Ini diatur di sini. Silakan saudara Jimmy. Silakan Bro. Orang yang tidak berakal adalah orang jawab. Oke, saya jawab ya. Tadi Bang cuma Iya. mengatakan bahwa iman itu dia bersamaan dengan hikmat dan hikmat itu adalah iman. Oke. Iman itu sudah tentu mengadakan mujizat dan tanda. Saya bertanya kepada Bang Juma, apakah akal, logika dan hikmat itu bisa mengadakan suatu mujizat? Jika itu dikatakan sama oleh Bang Juma. Apa maksudnya ini? Iya, Kok tadi lagi Bang yang Juma mujizat? mengatakan bahwa iman dan hikmat itu sama. Akal dan iman itu sama. Dengar. Akal dan iman itu selaras. Satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Bukan sama. Nah, Oke. ini kalau bodoh ini ya gini. Iya, oke. Jawab Apakah aja dulu, jawab dulu Iya, Bang, jawab oke, dulu. oke. Orang yang tidak berakal adalah orang. Oke, saya jawab Bang Suma. Santai Ya, Bang Suma. silakan. Bang Suma mengatakan bahwa akal dan iman itu sama. Apakah akal itu bisa Jangan ke situ mengadakan suatu dulu. mujizat? Orang yang tidak berakal adalah orang. Beda Bang, beda. Beda akal dan iman itu beda Bang. Iman itu mengadakan suatu tanda dan mujizat. Akal itu, Kenapa kalian kemudian menyembah makhluk kuburan? Karena Bang kalian tidak Suma, kita berakal. fokus ya. Teman-teman kita fokus. Kita Iya, berbicara saya tentang bertanya. akal dan iman. Tunggu dulu. Akal dan hikmat dan pengetahuan itu Kesimpulan yang berasal muncul, dari Bang. hati dan Jangan pikiran. bicara sendiri, Bang. Kesimpulan Oke. yang muncul, Pak Martin mengatakan Kristen itu tak berakal. Kristen dalam berkristen tidak pakai akal. Nah, orang yang tidak berakal, orang yang tidak menggunakan akal. Orang yang tidak menggunakan akal adalah orang, jawab. Orang Oke. apa yang tidak menggunakan akal, Pak? Oke, saya jawab ya. Iya. Orang yang tidak menggunakan surat tentunya itu dikatakan bukan manusia. Karena manusia harus Bukan memiliki manusia. akal. Pak Martin, dengarkan itu Pak Martin. Saya jawab. Jadi setiap manusia diberikan akal, logika, dan pikiran. Tetapi Bang Suma, saya mau mengatakan bahwa akal dan logika dari pikiran manusia berbeda dengan hikmat dan pengetahuan daripada Tuhan. Sebagaimana Salomo. Sekarang kita lihat Salomo. Apa yang Salomo membela perkara daripada dua wanita? Dengan akal dan pikirannya dia tidak mampu. Dia minta hikmat yang berasal daripada Tuhan. Dengan hikmat dari Tuhan lah dia mampu membela perkara. Itu bedanya. Akal dan Nah, logika sekarang- manusia beda dengan hikmat daripada Allah. Itu perbedaan. Sama Bang Suma. Beda juga dengan iman Bang Suma. Akal Iman logika lagi. daripada manusia dan hikmat Iman dari lagi Allah itu beda dengan iman. Kita harus tahu perbedaan. Akal dan logika manusia itu sebatas manusia. Hikmat yang berasal daripada Tuhan itu meluas berikan kepada manusia. Membela satu perkara. Iman itu mengadakan tanda dan mujizat. Harus kita tahu. Dan perbedaan akal, logika, hikmat daripada Tuhan serta mujizat yang berasal daripada Tuhan. Jangan kita samakan Bang Suma. Saya minta jangan kita samakan bahwa akal dan logika itu sama dengan iman. Beda Bang Suma, beda. Ya Karena memang mujizat tidak itu mengadakan sama. Siapa yang menyamakan? Saya mengatakan iman dan akal itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, bukan sama. Bukan sama. Kalau ada orang yang mengajarkan sebuah agama itu tidak masuk akal, ya jangan dipercaya. Itu stres namanya. Contoh sederhana aja dulu. Ketika orang Yahudi diminta oleh Tuhan pencipta langit dan bumi mempersembahkan binatang. Loh kok kalian karena tidak berakal kau mempersembahkan manusia? Ini celakanya kalau tidak berakal. Tuhannya Yahudi minta korban binatang, datang kalian percaya korban manusia. Kenapa demikian? Karena kalian tidak punya hikmat. Kalian tidak punya mutiara. Karena Yesus mengatakan kepada muridnya, jangan kau berikan barang-barang kudus kepada anjing. Jangan kau berikan mutiara kepada babi. Anjing babi itu adalah makhluk tak berakal.
Berarti Pak Martin masuk dalam kelompok yang tadi, anjing dan babi. Maka tidak ada mutiara kepada Pak Martin. Apa itu? Tidak ada ilmu kepada Pak Martin. Yang ada hanya yakini doang. Oke, saya tanggapi ya, saya tanggapi. Karena kenapa? Ya, Yesus memang melarang memberikan mutiara atau ilmu atau hikmat kepada anjing dan babi. Makanya Pak Martin begini. Karena Yesus tidak memberikannya mutiara, yaitu ilmu. Oke, saya tanggapi ya. Bang Suma yang mengatakan tadi bahwa Tuhannya orang Yahudi mempersembahkan Yesus yang adalah tidak bersalah. Oke, mari kita lihat Bang Saya Suma. tidak pernah yang mengatakan dikatakan? itu, Pak. Sorry. Yang mempersembahkan Oke, Kristus di atas salib itu iblis, Pak. Bukan Tuhannya Yahudi. Justru Tuhannya Yahudi melarang. Jangan kau persembahkan orang benar. Iblis justru berkongko-kongko dengan tentara Romawi, orang Yahudi, untuk mempersembahkan Yesus. Anda menerima hadiah dari iblis berupa penyaliban untuk dosa-dosa kalian. Kenapa bisa demikian? Karena kalian tak berakal. Oke, ya ini baru. Oke. Jadi kita Bang Suma mengatakan bahwa iblis yang mempersembahkan Yesus sedangkan Allah tidak menginginkan kematian daripada kekudusan orang-orang suci. Sekarang, mari kita berdata ya. Apa yang dikatakan? Ini kita masuk dalam rencana ya. Kisah Rasul 2 ayat 23, apa yang dikatakan di sana Bang Suma? Ia yang telah diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu selipkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saya bertanya Bang Suma, ia yang diserahkan Allah, ini siapakah? Tunggu. Ketika Bang Suma mengatakan bahwa Yesus tidak diinginkan oleh Allah Bapa untuk disalibkan karena dia itu kekudusan. Dan Bang Suma mengatakan bahwa Yesus disalibkan oleh iblis. Oke, saya tanggapi. Dia yang diserahkan. Oleh siapa? Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Oke. Sekarang coba Anda baca Amsal 21:18. Itu rencana siapa itu? Rencana siapa menggantikan orang benar dengan pengkhianat? Itu rencana siapa? Ayo. Iya, lagi Bang Suma. Iya, di dalam Amsal 21:18, Tuhan menggantikan orang benar dengan pengkhianat, orang jujur dengan orang fasik. Pertanyaan saya, siapa yang pengkhianat pada tragedi penyaliban? Yesus atau Yudas? Oke, baik. Sekarang kita masuk ke dalam nubuatannya Bang Juma ya. Pengkhianat menggantikan Enggak orang benar. enggak dijawab. Saya jawab Bang Suma. Tidak dijawab karena tak berakal. Kenapa enggak dijawab? Saya jawab Bang Suma. Saya jawab bersesuai data. Siapa yang berkhianat antara Yesus dan Yudas? Bang Suma, Yesus menjawab. Yesus mengapa? Pak Martin, lihatlah muridnya Pak Martin. Gara-gara Pak Martin ajarkan dia tidak berakal begini. Santai Bang Suma, santai. Tadi Anda membaca kisah para Rasul 2 khotbah Petrus kan? Tuhan menyerahkan yang sesuai dengan rancangannya. Rancangan Tuhan menggantikan orang benar dengan pengkhianat. Orang jujur dengan orang fasik. Orang fasik itu penerima suap. Siapa penerima suap? Yudas atau Yesus? Jawab. Kalau Anda tidak berakal, maka Anda akan menuduh Yesus. Tapi kalau Anda berakal, Anda akan duduk pada iman yang benar. Yesus diselamatkan, Yudas yang kalian sembah. Oke, saya jawab ya Bang Suma. Jadi menurut Bang Suma, apakah yang disalibkan itu adalah Yudas dan bukan Yesus? Berdasarkan dalil yang Anda bawa kisah para Rasul 2, jelas Tuhan punya rancangan menyelamatkan orang benar dan menggantikannya dengan pengkhianat. Berarti siapa pengkhianatnya? Yesus atau Yudas? Yohanes 13 nomor 2, iblis merasuki Yudas supaya Yudas berkhianat kepada Yesus. Berarti pengkhianatnya adalah Yesus. Oleh akal kita sampai kepada keadaan itu, tapi oleh kepercayaan buta, ajaran Pak Martin, maka kita mengatakan pengkhianat adalah Yesus. Itu kebodohan. Oke, saya jawab ya. Yesus mengatakan bahwa semua yang tertulis tentang anak manusia yang tertulis dalam kitab Musa, kitab Mazmur dan kitab para nabi harus digenapi. Apakah Yudas menggenapi janji itu Bang Suma? Jelas. Jelas itu. Yesus mengatakan jangan diputar balik. Dalilnya adalah anak manusia memang harus pergi itu adalah dirinya. Lukas 24:44. Sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Aku, bukan Yudas, aku. Di mana? Di kitab Torah, di kitab nabi-nabi, di kitab Mazmur. Amsal itu kitab nabi-nabi, Pak.
Kemudian dikatakan di dalam kitabnya Mazmur, kitabnya Nabi Daud, Mazmur 118 nomor 17, aku tidak akan mati sebab Tuhan tidak akan menyerahkan aku kepada kematian. Akulah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Aku yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu siapa? Aku siapa? Yesus, Pak. Yesus. Yesus mengatakan itu, aku akan pergi meninggalkan bumi ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 4:11, Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Mazmur 118, batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu sandungan. Lalu dia mengatakan apa? Di data nomor 17 ya. Aku tidak akan mati sebab Tuhan tidak akan menyerahkan aku kepada kematian. Berarti yang mati di atas tiang salib ini siapa? Pengkhianat. Itulah yang disembah oleh Pak Martin si bodoh ini. Oke, saya jawab ya Bang Sima ya. Mazmur 118 adalah nyanyian pujian daripada Daud. Bagaimana Daud mengagungkan kuasa dan kebesaran Tuhan pada saat Tuhan melepaskan dia dari musuh-musuh dan cengkramannya, lebih khusus Raja Saul. Itu adalah nyanyian syukur Daud untuk bagaimana mengagungkan kuasa Tuhan sebagai gunung batu. Bukan Tuhan itu adalah batu. Ingat ya Bang Suma ya. Itu adalah nyanyian pujian daripada Daud untuk mengagungkan kuasa dan kebesaran Allah pada saat itu. Ya. Saudara, apa yang Anda gunakan menilai itu? Akal? Jangan, Pak Martin marah. Pak Martin marah kalau Anda menggunakan itu dengan akal. Nih tak ajarin. Ketika diterangkan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, itu merujuk kepada siapa menurut saudara? Iya, pada Yesus Bang. Juma itu Yesus. Pada Yesus. Yesus. Orang Iya. tak berakal diam Kesurupan dulu. Juma ini. Anda Iya, tapi menggunakan oke. berdiskusi kepada kepintaran. Akalnya- Sabar, Bang Martin sabar dulu. Orang bodoh diam. Kambing bembek diam. Mentalnya rusak gara-gara Bang Suma, kenali. santai aja Bang Suma. Dia stres Santai, bener sama santai di Martin sini ini. Bang. Kambing Kita santai di bodoh sini. diam. Pak Martin. Iblis itu mengajak manusia menjadi bodoh, Pak. Bahasanya Jangan itu dengan Anda akalnya itu. Karena bermanis-manis. kamu sebut Iblis ketika datang kepada Adam juga manis Karena sekali. kamu dibodohin oleh akalmu Iblis tuh, sehingga ketika bahasamu datang jahat. manis sekali rayuannya, Pak. Bahasamu jahat. Tidak apa-apa. Supaya orang gila bisa waras, saya dikatakan keras, tegas. Tak apa-apa, tak masalah. Yang penting anak keturunan Adam tidak bodoh seperti bapak dibuatnya. Oke? Sekarang saudara Jimmy, ketika Anda mengatakan itu adalah Yesus, jelas di data nomor 17-nya dikatakan apa? Aku tidak akan mati. Tapi Anda akan mengatakan, oh itu untuk Daud. Tapi batu penjuru untuk Yesus. Itu bisa terjadi kenapa? Karena Anda termasuk muridnya Pak Martin. Tidak berakal. Oke. Siapa saya jawab ya. dulu? Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada kematian. Ini kenapa bisa disebut Yesus ini? Satu, Yesus sendiri mengatakan harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Tentang aku adalah batu yang dibuang. Sedangkan aku tidak akan mati, sebab Tuhanku tidak menyerahkan aku kepada kematian. Itu Anda harus terima. Yang kedua, Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 yang Anda sebutkan tadi. Nomor 29, 30, 31, 32, 33. Apa kata Petrus? Yesus telah menceritakan hal yang ke depan yang terjadi terhadap Mesias. Apa itu? Tuhan tidak membiarkan tubuhnya, dagingnya ditinggal di kuburan, dan Tuhan tidak membiarkan dia mengalami kematian. Akan tetapi tangan kanan Elohim akan meninggikan dia, di data nomor 33-nya. Berarti aku tidak akan mati, melainkan aku tetap hidup. Itu Yesus, Pak. Jadi yang disembah oleh Pak Martin ini adalah Yudas Iskariot. Imani Oke, aja Pak Martin katanya kan. Yakini Saya aja, tanggapi percaya ya. aja. Bang, Ya kan oke. Pak Martin, gak usah pakai akal ya. Ya, Martin ya. Lanjut.
Oke, Bang Juma, saya tanggapi ya. Ya, Saya minta betul. Di Bang sinilah Udah. perbedaan Yang tidak antara berakal Juma yang ngapain pakai ngomong? akal dengan Yang tidak berakal ngapain ngomong? bahasa-bahasa Siapa yang jorok Anda ingin bicara? Siapa yang Anda dengan ingin bahasa ajari joroknya dengan itu akalnya taat Juma tak itu. pakai akal? Beda Pak dengan saya. Martin. Saya Pak dengan Jamie itu, Pak. Martin, Pak Martin, apa yang Anda dan siapa yang Anda ingin ajari dengan tidak berakal? Ini zaman modern, Pak. Seperti kita kok datang berakal. Ya, lanjut Saudara Jimmy. Iya, oke. Mazmur 118. Apa yang dikatakan di sana? Bagaimana tadi saya mengatakan bahwa Daud mengagungkan kuasa dan kebesaran Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan gunung batu. Oke, tadi Bang Suma mengatakan bahwa nubuatan Daud tentang Yesus atau kitab Mazmur itu tentang Yesus adalah batu. Sekarang Yesus mengatakan bahwa semua yang tertulis tentang anak manusia harus digenapi, yaitu dia harus dibunuh, dia akan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Oke, sekarang kita lihat pengajaran Yesus. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, dan siapa yang menimpa batu itu akan terkilas menjadi debu. Sekarang mari kita melihat apa itu nubuatan-nubuatan tentang kitab Mazmur tentang Yesus. Yang pertama, pakaian akan dibagi-bagikan di antara mereka, Mazmur 22 ya, di situ. Pakaian dibagi-bagi. Yang kedua, mereka memaku tangan dan kakiku. Mereka minum anggur asam kepadaku. Mazmur 69 ayat 22. Apakah itu batu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi? Nubuatan itu merujuk pada Yesus pada saat terjadi penyaliban. Sedangkan penyaliban itu hanya berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita. Yang disampaikan oleh Mazmur 53 ayat 1 sampai 12. Nah, makanya saya minta pertanggungjawab dari Bang Suma bahwa ketika hamba Tuhan yang menderita dikatakan sebagai batu, bagaimana kita mengklaim bahwa itu adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, sedangkan penderitaan itu digambarkan sebagai seorang hamba Tuhan yang menderita, bahkan sampai mati di kayu salib pun dia adalah hamba Tuhan yang menderita, sebagaimana yang dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 6 dan sampai ayat yang ke-11. Jadi Bang Suma tolong saya minta mempertanggungjawabkan ketika Bang Suma mengatakan bahwa batu yang dinubuatkan tentang bagaimana Yesus adalah sebuah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, ya silakan Bang Suma. Saudara, Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 1:23, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi satu kebodohan. Itu. Jadi jangan Anda mencari kebenaran tentang penyaliban, karena penyaliban bagi kalian itu adalah kebodohan. Sekarang Anda seakan-akan ingin berhikmat dengan membawa Mazmur. Apa yang Anda ingin jual di sana? Sedangkan salib bagi Anda orang Yahudi itu bodoh, kebodohan itu salib itu. Dan itu harus jatuh pada kondisi itu. Bukan kepintaran tapi kebodohan. Jadi biarkan kemudian Anda beriman, percaya, yakin kepada penyaliban dalam muara kebodohan. Jangan sok pintar, itu loh. Jangan sok pintar dalam hal ini. Ketika Anda membawa Mazmur, sekali lagi, ketika Anda membawa Mazmur, entry point yang Anda harus pikirkan di sana adalah Yesus berkata, aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Nah gimana dong? Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Tuhan tidak mengizinkan aku dan tidak menyerahkan aku kepada kematian. Ini gimana dong? Sedangkan penyaliban itu adalah sebuah kebodohan. Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Anda mengatakan Yesus mati. Kenapa bisa demikian? Karena memang Anda harus bodoh tentang penyaliban. Anda bodoh tentang penyaliban. Maksudnya apa? Mengada-adakan suatu kondisi bahwa yang disalib itu Yesus, padahal bukan Yesus. Kenapa Anda percaya itu Yesus? Karena bodoh. Satu kebodohan. Itu fakta, itu real. Yesusnya yang berkata, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Oke, supaya Anda tidak bingung, coba Anda baca kemudian Lukas 24, nomor 44, nomor 45, nomor 46. Aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Ditambahkan nomor 36-nya, apa itu? Mesias harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Coba jangan ikuti Pak Martin dulu. Gunakan akal dulu. Carikan saya data di dalam Taurat.
ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga sesuai dengan pernyataan Lukas. Apakah betul ada di dalam Torah Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga? Oke, saya jawab ya. Silakan, silakan. Oke. Yang pertama Bang Suma ya. Mesias atau Yesus menggenapi kitab Taurat, kitab Musa dan kitab para nabi. Yang pertama, yang dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat 1 saya baca ya, ayat yang ke-12 saja. Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan dia berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jadi di sini ya saya telah melihat ke depan bahwa Mesias itu dia akan mati di dalam menanggung dosa untuk banyak orang. Oke. Ketika Bang Suma mengatakan bahwa menginginkan supaya di dalam kitab Taurat menunjukkan bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Yang pertama, Yesus mengkonfirmasi ya Bang Suma ya, di dalam Hosea 6 ayat yang kedua apa yang dikatakan di sana? Ia yang sabar ya saya buka pelan-pelan ya. Hosea 6 ayat yang kedua. Kita lihat di sini. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita. Saya bertanya Bang Suma, ia ini siapa yang berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan orang? Ketika Yesus mengkonfirmasikan Hosea 2:6 ayat yang kedua, bahwa hanya Tuhan yang membangkitkan manusia. Allah pun membangkitkan Yesus pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kesaksian. Apa yang salah Bang Suma ketika para nabi telah bernubuat tentang kematiannya, penderitaannya, segala sesuatu yang dia jalani di atas kayu salib, bahkan pada hari yang ketiga sesuai dengan Hosea 6 ayat yang kedua. Ia yang menghidupkan kita sesudah 2 hari dan hari yang ketiga dia membangkitkan. Dia di sini tidak siapa kalau bukan daripada Allah yang Maha Kuasa. Apa salahnya kalau Allah membangkitkan Yesus? Bukankah nubuatan digenapi Bang Suma? Ketika Bang Suma mengatakan kepada saya untuk membuktikan data bahwa di mana nubuat tentang Yesus bangkit pada hari ketiga. Hosea 6 ayat 2. Dia itu siapa? Allah. Allah yang membangkitkan Yesus pada hari yang ketiga. Nubuatan digenapi. Tidak ada yang tidak digenapi. Selesai. Oke, baik. Jadi gini, saudara, Anda membawa Hosea. Itu kitabnya Yahudi kan ya? Iya, tadi Bang Suma meminta saya untuk menunjukkan bukti bahwa kitab Yahudi mengatakan nubuatan tentang kebangkitan pada hari yang ketiga. Oke, jadi saya baca Pak ya. Iya. Ia akan menghidupkan kita. Dia akan menghidupkan kita. Ini apa hubungannya dengan Yesus? Kira-kira? Oke. Apa hubungannya? Oke. Dia merujuk pada Allah sebagai sang penguasa dan kita ini termasuk Yesus. Saya Bang Suma dan Yesus. Dia itu merujuk pada Allah yang berkuasa. Ia akan membangkitkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita. Maksudnya hari ketiga kita bangkit dari kubur gitu. Oke. Saya jelaskan Bang ya. Saya jelaskan. Ya, silakan. Oke. Yesus yang telah dibangkitkan oleh Allah. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Kisah Rasul ya. Ya, Yesus kita yang di situ, dibangkitkan. Kita. Iya kita, Bang Pak. Suma. Iya berarti sudah tentunya penguasa. Ya, kalau penguasa Tuhan menghidupkan kita sesudah 2 hari dan pada hari yang ketiga Tuhan akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya pada hari ketiga. Sekarang kita itu siapa? Kita. Iya Bang Suma saya jawab ya. Kita itu termasuk saya, Bang Suma dan juga termasuk Nah, Yesus. coba tunjukkan kepada saya Kristen yang hidup setelah mati di 3 hari. Siapa Kristen? Siapa namanya? Kalau Yesus yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Allah telah membangkitkan dia supaya dia menjadi Tuhan dan Kristus. Apakah salah ketika Allah membangkitkan Yesus? Ya kita Pak, ini berbicara mengenai Yehuda Pak, bukan siapa-siapa. Oh tidak Bang, ini berbicara tentang kuasa Bang. Saudara, kuasa, ini berbicara tentang kuasa Allah Bang. Apakah ada orang Kristen bangkit pada hari ketiga selain Yesus? Ini berbicara tentang kuasa Bang. Dia itu merujuk pada sang penguasa. Apakah ada orang Kristen yang bangkit pada hari ketiga selain Yesus? Bang,
Anda cuma Yesus cocokologi, Pak. Anda baca nomor 4-nya. Apakah yang akan kau lakukan kepadamu, hai Efram? Apa yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu yang seperti kabut pagi, seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan menghukum keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Tuhan lebih daripada korban-korban bakaran. Ini apa hubungannya dengan Yesus, Pak? Apa hubungannya kok cocokologi kitabnya Yahudi? Satu hal, tunggu Saudara Jimmy. Satu hal. Latar belakang orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Anda tahu? Tidak ada satupun karena nubuatan seperti yang Anda karang-karang ini. Tidak ada. Mereka ahli Taurat. Mereka orang Farisi, mereka mahkamah agama, imam kepala berkumpul, Pak, membunuh Yesus. Tidak ada yang mengatakan kita harus melihat di Hosea, kita harus melihat di Yesaya 53. Enggak ada, Pak. Malah imam kepala Kayafas demi untuk membunuh Yesus, dia bernubuat tahun itu juga sebagai imam kepala. Apa nubuatannya terhadap Yesus? Yesus harus mati untuk bangsa Israel doang. Dari apa? Dari dosa? No. Dari perampasan bangsa Romawi terhadap tempat suci dan bangsa mereka. Titik. Setelah kemudian berjalannya ratusan tahun, muncul ajaran Pak Martin mematikan akal dengan mengatakan korban penebus dosa itu harus Yesus, karena Yesus disetarakan dengan binatang. Ini ilmu dari mana ini? Sedangkan tuan rumah yang didatangi oleh Yesus, menyalib Yesus, berusaha menyalib Yesus, tujuannya bukan dosa, tapi tujuannya agar bangsanya tidak dirampas penjajah Romawi. Baca Yohanes 11 45 sampai nomor 57. Maka mulai hari ini Yesus harus mati untuk menanggung siapa? Bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Siapa pelakunya, Pak? Siapa pelakunya? Ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala, orang Yahudi. Itu pelakunya penyaliban itu. Dan latar belakang mereka ingin menyalibkan tak sedikit pun karena dosa warisnya Pak Martin. Tapi mereka ingin menyalib dikarenakan karena mereka takut bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi. Karangan muncul belakangan, oh karena ada di Hosea, ada di Yesaya, Pak. Sekali lagi, kitab Yesaya itu adalah cerita yang datang kepada Yesaya bin Amos. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda, tentang Yerusalem, dalam zaman Uzia, dalam zaman Yotam, dalam zaman Ahaz, dalam zaman Hezekia dan raja-raja Yehuda, bukan zaman Pilatus, tapi zaman Hezekia, zaman Ahaz, zaman Yotam, zaman Uzia. Itu penglihatannya. Jadi semua yang tertulis di Yesaya 1 sampai Yesaya 6 itu semua bercerita tentang raja-raja Yehuda di zaman Hezekia, Ahaz, Yotam dan Uzia. Bukan zaman kerajaan Roma. Kalian karena kekurangan saraf, kalian karena tak ada data di dalam perjanjian baru, kalian mengais-ngais kitabnya Yahudi. Karena apa? Karena mohon maaf, karena Pak Martin bodoh. Karena Pak Martin bodoh, makanya kalian begini. Gitu saudara. Silakan. Saya tanggapi ya. Bang Suma mengatakan bahwa kitab daripada Yesaya 1 sampai 66 tidak merujuk kepada nubuatan yang digenapi oleh Yesus Kristus. Oke, sekarang kita masuk Bang Suma. Yesus menggenapi nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Apa yang dikatakan di sana Bang Suma? Roh Tuhan Allah ada padaku, sebab aku diutus untuk memberitakan pembebasan bagi yang tertawan, penglihatan bagi yang buta, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus menggenapi, dengar baik-baik ya teman-teman semua yang berada di bawah. Lukas 4 ayat 18 dan 19. Apa yang dikatakan? Ketika Yesus diminta untuk membaca kitab daripada bangsa Yahudi, apa yang Yesus katakan? Roh Tuhan ada padaku, sebagaimana yang disampaikan oleh Yesaya 61. Sebab aku diutus untuk memberitakan kabar baik. Dan setelah Yesus membaca, dia menutupnya dan dia mulai pengajaran. Sekarang genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya.
saya bertanya Bang Suma, apakah nubuatan itu digenapi oleh Yesus ataukah tidak? Ketika Yesus mengatakan bahwa sekarang genaplah nasi ini sewaktu kamu mendengarnya, Yesaya 61 ayat 1 dan 2, digenapi di dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. Silakan Bang Oke, Suma. baik. Ya. Saya jawab baik. Yesus mengatakan begini di dalam Yohanes 3 nomor 34, Pak. Apa kata Lukas Yesus? 4, Lukas 4 Bang. Lukas 4 ayat Enggak. 18 19. Sabar Penggenapan nubuatan Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Tadi Bang Suma mengatakan itu menurut bahwa- Anda. Itu Anda mengais-ngais itu. Bang, Yesus tadi sabar. menjawab, sama dulu. Oke. Di dalam Yesaya 61 itu tidak menyebut merek, Pak. Tapi Yesus mengatakan apa dalam Yohanes 3 nomor 34? Sebab siapapun yang diutus oleh Elohim, dialah yang menyampaikan firman Elohim, karena Elohim mengaruniakan rohnya kepadanya dengan tidak terbatas. Jedar. Makanya saya katakan kepada saudara, Yesaya itu bercerita tentang raja-raja Yehuda, raja-raja Yerusalem, Harun, Saul, Salomo, Daud, bukan cuman Yesus. Dan lagi-lagi saya katakan kepada saudara, kalaupun Yesus punya roh Tuhan, kata Yesusnya, setiap orang yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka Tuhan memberikan rohnya kepadanya dengan tidak terbatas. Ya, Yotam lah itu, Hezekia lah itu, Uzia lah itu, Gedeon lah itu, Saul lah itu, Salomo lah itu. Tetapi sangat disayangkan, Yesaya dari 1 sampai 66 tidak masuk kategori Yesus, Pak. Jangan Anda paksakan. Kitab Yesaya itu tidak bercerita tentang Yesus. Kalau Anda mengatakan Yesaya 61 itu Yesus sendiri sampaikan di dalam Yesaya, di dalam Yohanes 3:34. Siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka kepadanya roh Tuhan datang tidak terbatas. Maka yang dimaksud Yosua 61 itu bukan Yesus, lagi-lagi yang dibahasnya adalah Hezekia. Lagi-lagi yang dibahasnya adalah Ahaz, lagi-lagi yang dibahasnya adalah Yotam, lagi-lagi yang dibahasnya adalah Uzia dan raja-raja Yehuda. Siapa saja raja-raja Yehuda itu? Anda pikirkan, pernah nggak Yesus jadi raja? Tidak pernah. Jadi RT aja kagak. Tapi kalau Pak Martin jadi raja kan bodoh Pak Martin. Itu saudara Jimmy. Jangan berguru ke Pak Martin, jangan. Anda jadi bodoh. Juma. Oke. Kamu sama saya, kamu kesurupan. Santai. Jadi Santai, orang bodoh jangan iya, ngomong. Martin Ale itu kesurupan Orang dia. bodoh jangan ngomong. Dendam kesumat Ini dia itu diskusi kalau sama ilmiah. Martin itu. Diskusi ilmiah, orang bodoh jangan ngomong. Orang bodoh jangan ngomong. Orang bodoh tempatnya di kloset, bukan di sini. Lanjut, saudara Jimmy, silakan. Bahasanya jorok itu. Akal. Tidak ada gunanya sopan santun, Semua orang harus tahu. tapi mematikan Si- akal. si Yang Juma itu mematikan akal itu iblis. Yang mematikan akal itu iblis. Iblis yang mematikan akal. Akalnya merusak. Mematikan akal itu iblis, Pak Martin. Jangan ke sini, Pak. Di kloset, Pak Martin. Di kloset bawa kelereng, main kelereng di kloset, jangan di sini. Lanjut, saudara Jimmy, silakan. Iya. Oke. Yesus datang untuk menggenapi semua yang tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur, kitab Musa, dan kitab para nabi. Tadi Bang Sumo mengatakan bahwa Yesaya 1 sampai Yesaya 66 tidak merujuk kepada Yesus yang menggenapinya. Sekarang saya mulai bertanya. Dia mati di antara penjahat sesuai yang saya 53. Siapakah yang mati di antara penjahat? Bahkan tidak ada tulang yang dipatahkannya. Bahkan di atas tiang kayu pun dia mengatakan. Bahkan Yesaya yang sabar ya, ini Yesaya 10 ya. Yesaya 40:53 ayat yang ke-10 ya. Tadi Bang Sumo mengatakan bahwa ya, sabar saya baca dalilnya. Yesaya 53 ayat yang ke 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Nah, tadi Bang Sumo mengatakan bahwa Yesus tidak dikatakan sebagai korban penebus salah. Nah, Yesaya 53 bagaimana Tuhan Allah yang menunjukkan kepada Nabi untuk menyampaikan bahwa Mesias itu dia akan datang, dia akan menyerahkan nyawanya dengan cara Tuhan meremukkan dia dengan kesakitan. Dengan cara dia akan mati untuk menjadi korban penebus salah. Menjadi korban, menggantikan sebagaimana yang seremonial yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Yaitu domba jantan, burung tekukur, sebagaimana untuk penghapusan dosa pada kaum Yahudi. Anak domba Allah inilah yang dijanjikan Allah untuk menggantikan anak Abraham Ishak untuk menghapus dosa dunia.
Dan ini, Tuhan meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan nyawanya menjadi korban penebusan salah. Apa yang tidak digenapi oleh Yesus? Ketika dia mengikuti bahwa Eli lama sabaktani, menggenapi nubuatan. Tidak ada tulang yang dipatahkan, lambungnya ditusuk, Sakaria 12 ayat 10. Dia mati di antara penjahat. Semua terselesai. Bahkan pada saat mengembuskan napas terakhir, Yesus mengatakan bahwa sudah selesai. Nubuat telah digenapi. Apa yang tidak digenapi? Jadi Bang Suma, saya minta ya kita berpikir logis ya untuk bagaimana melihat Yesus datang untuk menggenapi nubuatan-nubuatan yang telah dinubuatkan oleh ratusan tahun oleh para nabi. Dia mengatakan bahwa sudah selesai. Berarti semua telah digenapi. Dia datang sebagai utusan untuk menjalankan misi rencana Allah. Apa itu misi? Menyerahkan nyawanya untuk menghidupkan kembali. Tidak ada yang membunuhnya. Aku berhak menyerahkan dan berhak mengambilnya kembali. Itu tugas yang diterima daripada Bapa. Silakan Gurunda. Tetapi dia harus menderita sebagai hamba Tuhan yang menderita. Dia harus mengosongkan dirinya sebagai Galatia dikatakan dalam Galatia 6, kitab Galatia. Jadi ya teman-temannya, semua yang dilakukan oleh Yesus telah dinubuatkan dan nubuatan itu telah digenapi. Tidak ada yang tidak digenapi. Yesus mengatakan sudah selesai. Oke. Ya, silakan Pak. Iya, saudaraku, kalau Anda baca Matius 14, di situ menceritakan bagaimana Yohanes Pembaptis dibunuh. Kalau Anda baca di dalam Markus 1 nomor 14, di situ Yohanes ditangkap, dianiaya. Dan kalau Anda membaca Matius 23 khotbah Yesus, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab lihatlah, aku mengutus, kata aku di situ penambahan, diutusnya kemudian kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesa di rumah-rumah ibadahmu. Kata akan itu penambahan. Dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai Zakaria anak bereknya. Dan kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Jadi Yesaya 53, dan manapun yang Anda ngais-ngais itu, Yesus pun membahasnya, yaitu para nabi, ahli Taurat, orang-orang bijaksana. Separuh kau bunuh, separuh kau salibkan. Itu yang diceritakan sendiri oleh Yesus, Pak. Bilur-bilurmu ditombak, ini, itu, pret. Anda hanya mencocok-cocokkan. Bukan hanya Yesus yang mengalami hal seperti itu. Dan yang mengalami hal seperti itu, yang nabi-nabi itu yang diceritakan, Yesus pun menceritakan itu. Tetapi terkait dengan yang disalibkan yang terakhir ini, bukan karena berjuang, bukan karena ingin mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai Mesias bagi kaumnya Bani Israel, bukan. Tetapi karena keangkara murkaan orang-orang Yahudi kepadanya, disebabkan dia banyak kemudian mengacau ajaran keinginan orang-orang Yahudi di depan majikan mereka, yaitu Roma. Maka mereka berkongkol-kongkol ingin membunuh Yesus. Setelah ingin membunuh Yesus, apakah Tuhan membiarkan? Tidak membiarkan. Lantas datang pengikut Paulus tuh, mengais-ngais. Wah, coba Anda lihat di dalam Yesaya begini dan bengono. Tak ada itu Pak cerita. Tak ada. Yesus yang mengatakan bahwa Yesaya 53 itu justru tidak akan membiarkan orang-orang Yahudi lolos dari api neraka jahanam. Hai kamu keturunan ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat melepaskan diri dari hukuman neraka? Sebab separuh dari nabi-nabi kau bunuh. Jadi bagaimana mungkin membunuh Yesus itu bisa meloloskan orang masuk surga? Bagaimana mungkin membunuh Yesus kalau Yesus yang dibunuh itu meloloskan orang dari api neraka? Namun Yesus sendiri mengatakan, nabi yang dibunuh
dan kamu imani, kau akan tanggung. Dan ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Sesungguhnya semua ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Apa itu? Mereka tidak akan lolos dari api neraka. Terus Anda datang nih belakangan, oh Yesus mati loh, untuk apa? Untuk nebus dosa. Pret. Jangankan Yesus, orang-orang terdahulu para nabi ketika dibunuh, yang menanggung siapa pembunuhannya? Keturunan ular-ular. Kenapa mereka menanggung? Karena mereka keturunan ular-ular pun ketika datang nabi terakhir kepadanya pun dia berusaha untuk membunuhnya. Maka apa yang terjadi kata Yesus? Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Kamu tidak mau. Aku diutus lagi nih, utusan terakhir kepada kalian. Kalian tak mau, kalian malah ingin membunuhku. Apa kata Yesus? Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepada kalian, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Halilintar. Jadi bagaimana mungkin Kristen bisa selamat dengan penyaliban, sedangkan Yesus bersumpah di hadapan orang-orang Yahudi, engkau wahai ular buluda, hai orang Farisi, hai engkau ahli Taurat, hai orang-orang yang celaka, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Bagaimana mungkin kamu bisa lolos dari api neraka disebabkan kamu membunuh sebagian. Datang Kristen, gara-gara Yesus dibunuh kita selamat. Gimana ceritanya itu, Pak? Yesus mengecam para pembunuh tidak lolos dari neraka. Datang Anda, terima kasih wahai pembunuh Yesus, berkat kalian kami masuk surga. Apa bisa kayak gitu? Tidak bisa, Pak. Jadi berhenti memperbodoh diri dengan mengais-ngais kitabnya orang Yahudi, karena semua akan dibantah oleh Yesus. Yesus sendiri mengecam, hai kau ular-ular, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu hai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, selamatlah kau orang Yunani, selamatlah engkau wahai orang Athena, selamatlah engkau wahai orang Belanda, selamatlah engkau wahai orang Indonesia. Pret. Tuan rumah aja disebut celaka. Karena apa? Karena mereka hanya keturunan para pembunuh, para nabi. Terus Yesus sebagai nabi dibunuh lagi, tidak celaka? Wah, celaka dong. Terus Kristen tidak celaka? Celakalah. Maka Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada Kristen, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi jangan sombong terhadap kebenaran, Pak. Kalau ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi dikecam oleh Yesus, bagaimana mungkin kalian lolos dari api neraka? Ini ahli Taurat loh. Bukankah keselamatan dari Yahudi katanya? Tapi ahli Yahudi katakan Yesus, kalian tidak lolos dari neraka. Lalu Kristen lolos dari neraka karena apa? Karena apa, Pak? Tidak bisa. Oke, saya tanggap ya. Silakan. Oke. Bang Suma mengutip Matius 7 ya, Matius 7 ayat sekian sampai sekian, dengan bagaimana Kristen dilemparkan ke dalam neraka. Saya minta Bang Suma ya, Bang Suma bahkan teman-teman yang lain, untuk bagaimana ketika mempelintir sebuah ayat harus melihat dulu apa yang dimaksudkan di sana. Di sana apa, sabar ya, saya lihat. Di sana apa yang dikatakan Yesus di sana di Matius 7. Oke, saya lihat. Apa yang dikatakan di sana? Hal pengajaran yang sesat, Bang Suma. Apa itu hal pengajaran yang sesat? Apa yang diajarkan di sini? Di dalamnya ada nabi-nabi palsu serta para pengikutnya. Mari kita bedakan dan mari kita uji. Sekarang kita masuk dalam mujizat serta apa yang diberikan. Yang dikatakan Bang Suma di sini bahwa setiap orang yang berseru kepadaku akan dilemparkan, yaitu mereka yang menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan-setan. Sekarang kita lihat. Yang pertama, Yesus mengatakan di dalam Markus 16, 17, 18. Apa yang dikatakan di sana? Pergilah ke seluruh dunia dan baptislah mereka dalam nama apa? Ajarkanlah mereka dan mereka akan mengusir setan-setan di namaku. Ini janji bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus mereka akan mengusir setan-setan di namaku. Apa yang dikatakan Yesus juga? Sekarang kita lihat juga apa yang diberikan karunia oleh Roh itu kepada tiap-tiap orang di dalam kekristenan.
Bagaimana Yesus menjanjikan roh itu, yaitu roh akan datang dan mengingatkan kamu, dan roh itu akan menuntun kamu sampai selama-lamanya. Mari kita lihat pekerjaan apa itu pekerjaan roh. Di dalam Korintus 12 dan Korintus 14, apa itu pekerjaan roh? Roh yang satu yaitu roh Allah memberikan kepada mereka mengarahkan tanda dan mujizat, mengusir setan-setan, bernubuat, bahkan memberitakan firman. Sekarang saya bertanya kepada Bang Suma, apakah karunia yang diberikan kepada mereka untuk bernubuat? Bang Suma mengatakan bahwa yang bernubuat akan dilemparkan ke dalam neraka. Apakah para nabi yang diberikan karunia untuk bernubuat? Di dalam perjanjian lama, mereka yang termasuk di dalam ajaran sesat yang disampaikan Yesus di dalam Matius 7. Jadi, Bang Suma, kita harus perbedaan dulu. Apa itu ajaran sesat? Nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Apa itu pengajaran Yesus di dalam Matius 7 ayat sekian, ayat 16 sampai 23. Jadi kita harus tahu perbedaan dulu. Siapakah yang dilemparkan? Buah apakah dari pengajaran-pengajaran mereka ketika muncul nabi-nabi palsu itu, ajaran-ajaran sesat itu? Karena Yesus telah mengatakan hal demikian. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku oleh iman mereka. Dan hal itu pun dikatakan. Kristen pun melakukan hal demikian dengan tuntunan roh Allah. Korintus 12 dan Korintus 14. Apa yang salah dengan kekristenan? Kita perlu pelajari dulu untuk mendalami siapakah. Karena di sini dibawa katakan bahwa bukan setiap orang, berarti bukan semua orang Kristen, bukan setiap orang, berarti ada orang-orang tertentu yang memakai nama Tuhan tetapi di dalamnya dia adalah serigala yang buas. Itulah yang akan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi kita tahu perbedaan dulu ya, kita harus tahu nabi. Kalau Bang Suma mengatakan bahwa orang Kristen dilemparkan, berarti surat tentunya orang Yahudi juga yang termasuk nabi. Apakah Nabi Yesaya yang menyembuhkan dengan menggunakan kuasa dan nama Tuhan? Apakah mereka juga akan dimasukkan dengan golongan orang-orang sesat? Tidak. Jadi kita harus tahu perbedaan dulu. Siapakah yang dilemparkan? Siapakah buah dari pemberitaan itu yang akan dilemparkan? Itu Bang Suma, silakan. Oke. Saya kasih data kepada saudara ya. Di dalam Ulangan 13, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, pengarang, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat sang pengarang ini itu terbukti terjadi, lalu dengan modal mukjizat itu ia memujuk kamu, mari kita beribadah kepada ilah lain yang kamu tidak kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Sekarang, apakah orang Yahudi mengenal ilah yang disebut dengan Kristus oleh Paulus? Apakah orang-orang Yahudi mengenal ilah yang Paulus ajarkan dengan nama Agnostos Theos di Athena? Apakah orang Yahudi kenal dengan Theos baru yang keluar dari rahim Maria orang Yahudi itu? Tidak, saudara Jimmy. Paulus datang mengajarkan ilah baru. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos, dewanya orang Roma Athena turun ke bumi menjadi manusia dan bernama Kristus. Apakah Yahudi kenal sembahan ini? Tidak. Itu Paulus ajarkan untuk non-Yahudi. Galatia 1 nomor 15. Aku diutus kepada non-Yahudi. Karena aku diutus non-Yahudi, aku tidak memperkenalkan Tuhan baru kepada Yahudi, tetapi kepada orang Roma dan Yunani, aku memperkenalkan dewa baru dalam nama Yesus Kristus. Apa kata Ulangan 13? Apabila pemimpi atau pengarang tersebut melakukan mukjizat dan mukjizatnya terjadi, lalu membujuk kamu, mari kita mengikuti ilah lain yang tidak kau kenal, Agnostos Theos. Mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan pemimpi atau pengarang cerita itu. Sebab Tuhan Elohimmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Tuhan Elohimmu harus kamu ikuti. Apa perintah Tuhan Elohimmu? Taurat. Itu yang harus kau ikuti. Kamu harus takut akan dia. Jangan malah kau katakan Tuhanmu mati dibunuh manusia. Itu namanya kau tidak takut. Kau harus takut kepada dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Mana perintahnya? Taurat. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kau berbakti dan terpaut. Pemimpi atau pengarang itu harus dihukum mati.
Makanya pemimpi-pemimpi, pengarang-pengarang buku-bukumu, saudara, itu tidak ada yang mati normal, semua mati dibunuh, menggenapi perintah Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengajarkan menyembah kepada ilah lain, agnostos theos, dewa yang tidak dikenal. Itulah yang Paulus ajarkan dalam Kisah Para Rasul 17, nomor 21, nomor 22, nomor 19, 21, 22. Apa kata Paulus? Aku melihat kau, wahai orang Athena, menyembah kepada dewa agnostos theos yang kalian tidak kenal. Aku datang memperkenalkan dewa yang tidak kau kenal itu dalam nama Kristus Yesus. Inilah yang kuberitakan kepadamu. Paulus mengajarkan menyembah kepada ilah lain. Terus kemudian, saudara, ketika Anda berbicara mengenai Markus, ada hal yang menarik di sana. Anda bercerita tentang makhluk yang keluar dari kubur. Anda baca nomor 9-nya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria, kepada yang lain, bla 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 bla. Apakah murid-murid Yesus percaya? Tidak. Murid-murid Yesus tidak percaya. Mereka mengatakan itu omong kosong. Bagaimana mungkin orang mati bisa keluar dari kubur? Karena mereka murid-murid tidak diberikan tanda bangkitnya anak manusia dari kubur. Yang diberikan tanda bangkit hari ketiga di kubur itu angkatan jahat. Sedangkan murid Yesus bukan angkatan jahat. Maka ketika ada pemberitaan, yang mati itu tidak ada lagi di kuburannya loh, udah bangkit. Murid-muridnya tidak percaya dan menganggapnya omong kosong. Ketika kemudian sosok ini muncul di tengah-tengah mereka, apa reaksi murid-murid? Mereka ketakutan sebab mengira melihat setan. Yesus muncul pada hari ketiga, muridnya bukan mengatakan, oh Tuhan sudah bangkit, tapi menganggapnya hantu. Kenapa bisa demikian? Karena angkatan darat, angkatan darat, jangan nulis angkatan darat dong, angkatan jahat, minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat, selain tanda Yunus. Apa itu? Anak manusia keluar dari kubur. Nah, siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Itu tanda untuk angkatan jahat. Dan itu bukan Yesus. Yang disalib itu penjahat. Penjahat itu. Lalu kemudian Anda membawa data nomor 15-nya. Pergilah ke seluruh dunia. Ini bukan Yesus, Pak. Ini adalah makhluk yang keluar pada kuburan. Bukan Yesus lagi nih yang keluar nih. Kata Yesus, yang keluar itu adalah iblis. Di mana Yesus mengatakan bahwa yang keluar itu iblis? Baca Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus? Saatnya dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia. Siapa penguasa dunia, Pak? Iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana, Pak? Keluar dari kubur. Jadi yang keluar dari kubur pada hari ketiga, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu adalah iblis yang memakai nama Yesus. Sebagaimana nubuat Yesus kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun. Apa katanya? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab penyesat akan datang dengan cara apa? Memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan melakukan tanda yang dahsyat. Dia akan melakukan mujizat-mujizat. Untuk apa? Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga, murid-murid pilihan. Jadi penyesatnya melakukan tanda dahsyat. Apa itu? Keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda dahsyat. Melakukan mujizat-mujizat setelahnya. Itulah tanda-tanda Kristus palsu. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu adalah Kristus palsu yang melakukan tanda dahsyat, melakukan mujizat. Untuk apa? Menyesatkan banyak orang. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh muridku, seluruh bangsa menjadi muridku. Padahal Yesus mengajarkan dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Jadi yang keluar dari tanah mengajar ke bangsa lain ini siapa? Bukan Yesus, tapi iblis yang memakai nama Yesus. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, berhasil tidak penyesat menyesatkan banyak orang dalam nama Yesus Kristus? Dan apa nama gelar pengikut Yesus Kristus palsu ini yang adalah iblis? Apa nama gelarnya? Hindu, Buddha, Islam, atau Kristen? Silakan Anda renungkan. Oke, baik. Saya tanggapi ya, teman-teman.